jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Marilah kita persiapkan akan hati pikiran kita untuk ada dalam ibadah di saat ini. Jemaat dipersilahkan berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 5 ayatnya yang ke-1. Hai makhluk Allahu besar. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, siapkan hati kehidupan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah di saat ini. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sambil berdiri kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani 4, nyanyian rohani 4 ayat 1 dan ayat 2. Kudus, kudus, kudus. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baik yang ada di rumah masing-masing dan hamba-hambanya para penatua syamas yang ada di rumah gereja yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita kembali siapkan nyanyian Kidung Jemaat 240. Nyanyian Kidung Jemaat 240 kita hendak ada di dalam doa pengakuan dosa
Kidung Jemaat 240A pada ayat 1 dan ayat 2 kita akan nyanyikan mengaminkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan, dan dilanjutkan dengan nyanyian yang sama ayat 3 untuk mengaminkan berita keampunan. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, kita hendak datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita akan mengaku segala dosa kita kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kata firman Tuhan bahwa dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kepadamu ya Tuhan Allah, kami umat-Mu menaikkan syukur dan berterima kasih, karena kasih kebaikan Tuhan selalu nyata atas kehidupan kami. Ketika kami boleh datang dalam satu persekutuan, ada di rumah masing-masing jemaat tetapi juga di rumah gereja, kami tunduk di bawah kaki salib-Mu ya Bapa. Kami buka hati kepadamu, mau mengaku segala dosa kami. Sungguh kami sadar kehidupan kami telah diselimuti dengan dosa-dosa oleh karena perbuatan-perbuatan kami. Kami tidak mengindahkan kebenaran firman-Mu, sehingga sukacita damai sejahtera jauh daripada kami. Kami telah berdosa kepadamu ya Tuhan. Dosa inilah yang membuat kami tidak ada dalam sukacita dan hidup di dalam beban. Untuk itu kami datang bermohon, ampunkan salah dan dosa kami. Kasihani kami Tuhan, tuntunlah kami pada jalan yang benar. Biarlah kiranya kami sungguh-sungguh datang membuka hati, terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kami bermohon kepadamu ya Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah ya sumber rahmat. Masing-masing dan yang ada di rumah gereja para penatua Syamas yang dikasihi Yesus Kristus. Kami hamba Yesus Kristus hendak mengabarkan kepada saudara jemaat yang telah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tiap hari ku berputar. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, kita hendak mendengarkan hukum Tuhan yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi saya dan saudara jemaat. Oleh sebab itu, mari jemaat saya mohon untuk berdiri. Petunjuk hidup baru lewat hukum Tuhan terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai ayat 21. Dengarkanlah hukum Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan menolong memampukan kita melakukan petunjuk hidup baru ini dalam hidup tiap hari. Jemaat, silakan. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita hendak ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman, kita hendak siapkan pembacaan yang telah disadurkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua lewat kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 13, kitab Kisah Para Rasul pasal 13,
Kita akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 13. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman di saat ini. Kita berdoa. Ya Yesus yang punya firman, terpuji Engkau sebab Engkau baik. Kami membuka hati siap dengar suara firman. Kami minta Roh Kudus hadir, menuntun, menyertai dan melengkapi kami. Baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman, tetapi juga jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Baik jemaat yang ada di rumah masing-masing, tapi juga hamba-hamba-Mu, para penatua Syamas yang ada di rumah gereja. Kuasai hati pikiran kami semua, biar pemberitaan firman benar jadi berkat atas kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita hendak membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan diberi judul Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salania, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Epimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari iman. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap,
dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam hidup tiap hari. Haleluya. Persekutuan jemaat Tuhan baik yang ada di rumah masing-masing dan para hamba-hamba Tuhan Penatua Syamas yang ada di rumah gereja yang dikasihi Yesus Kristus, kita hendak memberi persembahan, maka kita hendak siapkan nyanyian rohani 133, nyanyian rohani 133 untuk menuntun mengiringi kita dalam memberi persembahan pada ayat 1 dan ayat 2. Dengarkanlah apa kata firman Tuhan untuk memberi persembahan di saat ini. Barang apa yang kamu buat dengan perkataan atau pekerjaan, buatlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur olehnya kepada Allah, yaitu Bapa. Jiwa puji Raja Sorga. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Berkat-berkat-Mu terus kami alami dan rasakan di dalam hidup tiap hari. Berkat selamat, sukacita dan damai sejahtera itulah yang selalu kami alami dan rasakan. Maka penyertaan Tuhan yang sangat sempurna mengantar kami terus hidup bersyukur. Maka kiranya Tuhan di saat ini, ketika umat Tuhan datang menyampaikan ucapan syukur dengan memberi persembahan di tangguk-tangguk derma dan juga di dalam kotak persembahan, Tuhan Allah berkati. Kiranya Engkau berkati segala kerinduan jemaat Tuhan menopang pekerjaan pelayanan gereja. Pemberian jemaat dalam bentuk pengucapan syukur, dalam bentuk sukarela dan perpuluhan. Engkau kenal masing-masing hamba-hamba-Mu yang dengan sukacita yang sudah menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan Allah berkati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terimalah kiranya pemberian persembahan di saat ini, biarlah itu dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah lewat pelayanan di tingkat sinode,
klasis dan di jemaat. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu ya Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus. Kita telah membaca bersama pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yang dalam perenungan di minggu pagi ini kita dituntun dalam tema kuasa Roh Kudus. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita memperhatikan dalam pasal 1 sampai pasal 12 dalam kitab Kisah Para Rasul ini, setelah kenaikan Yesus ke sorga dan peristiwa Pentakosta, maka sungguh terjadi kebangunan rohani yang sangat besar yang melahirkan gereja mula-mula di Yerusalem, dan ada semangat yang muncul untuk menyebarkan Injil ke Yudea dan Samaria. Nah, 12 pasal ini menyaksikan bahwa Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta benar memberi kuasa dan keberanian untuk menolong orang-orang Kristen dalam bersaksi ke seluruh dunia tentang Juru Selamat yang telah bangkit. Nah, jika dalam pasal-pasal sebelumnya 12 murid, yaitu 12 Rasul Yesus dan jemaat mula-mula di Yerusalem yang berperan melaksanakan pesan Yesus yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, maka dengan semakin jelas pasal 13 yang telah kita baca di saat ini bagian dari babak baru dalam pelaksanaan pesan Yesus tersebut. Dalam pasal 13 ini kita sudah baca di mana jemaat yang baru berdiri di Antiokhia terlihat sangat memegang peranan untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa dari Yerusalem sampai ke Roma. Nah, lewat pembacaan kita di saat ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai ayat 12 hendak menyampaikan bahwa pertama kita lihat ayat 1 sampai ayat 3. Di situ secara umum hendak mengisahkan tentang pengutusan Barnabas dan Saulus. Di mana Barnabas dan Saulus mereka adalah dua dari beberapa nabi dan pengajar yang berada dalam jemaat di Antiokhia. Kita lihat pada penjelasan ayat 1. Nah, selain Simeon, Lukius, dan Menahem, Barnabas dijelaskan itu adalah seorang Yahudi asal Kiprus, dan Simeon adalah juga orang Yahudi yang diberi nama Romawi Niger, supaya dia boleh mengabarkan Injil di kalangan orang Romawi. Dan Lukius adalah orang dari Kirene, ibu kota Libya, bagian Afrika Utara. Dan Menahem adalah seorang bangsawan Yahudi sejati yang dididik bersama Herodes Antipas. Nah, ada juga Saulus. Saulus adalah seorang Yahudi dari Tarsus di Sisilia yang mendapat pendidikan sebagai rabi. Nah, nama para nabi dan pengajar ini bukan secara kebetulan disertai dengan asal-usul mereka, tetapi penjelasan tentang mereka hendak menunjukkan bahwa Injil itu bersifat universal. Karena orang-orang
inilah yang telah menjadi nabi dan pengajar dalam jemaat tanpa memandang tempat asal dan latar belakang mereka yang terlihat berbeda-beda. Nah, persekutuan yang Tuhan Yesus kasih menurut Barclay bahwa nabi dan pengajar mempunyai tugas yang berbeda. Kalau nabi, dia tidak menetap di satu jemaat saja, karena seorang nabi adalah seorang pengkhotbah. Dia harus berkeliling dan dia memberikan hidupnya seutuhnya untuk memperdengarkan firman Allah dan kemudian menyampaikan kepada orang lain. Dan sebagai pengajar cenderung berada di jemaat lokal tertentu saja karena dia bertugas membimbing jemaat yang datang dalam iman kepada Kristus. Terlihat meskipun berbeda tugas, baik nabi maupun pengajar, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka melaksanakan tugasnya ada dalam pengawasan dan bimbingan oleh kuasa Roh Kudus. Seperti yang terlihat pada ayat 2 pembacaan kita, bahwa di situ disampaikan Barnabas dan Saulus mereka dikhususkan bukan oleh perkataan atau petunjuk manusia, tapi mereka dikhususkan karena dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi sangat menarik, bahwa perintah Allah melalui Roh Kudus itu terdengar ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan saat mereka berpuasa. Setelah peristiwa atau apa yang mereka alami mendengar perintah itu, mereka berpuasa. Ketika mereka, Saulus dan Barnabas, mendengar panggilan itu, suara itu, mereka berpuasa dan mereka berdoa. Lalu jemaat yang ada di sana meletakkan tangan di atas Barnabas. Rekan-rekan sekerja yang ada di saat itu, mereka meletakkan tangan mereka di atas Barnabas dan Saulus sebelum mereka ke Siprus. Nah, aktivitas rohani para nabi dan pengajar ini hendak menunjukkan bahwa mereka juga adalah orang-orang yang sungguh berserah kepada otoritas Allah yang nyata dalam kuasa Roh Kudus dan benar-benar bersedia dibimbing oleh kuasa. Dan hal kedua yang kita dapati dalam pembacaan ini menjelaskan dari ayat 4 sampai 12, hendak mengisahkan bahwa bimbingan Roh Kudus tidak hanya berlaku dalam pengutusan Barnabas dan Saulus, tapi kita lihat bimbingan Roh Kudus juga menentukan perjalanan yang harus Barnabas dan Saulus tempuh. Bagi Barnabas, perjalanan pekabaran Injil itu benar menghadirkan perasaan khusus karena ia menyadari ia berasal dari Siprus. Sedangkan Saulus, perjalanan mereka tidaklah mudah karena ada di Pafos, sementara Pafos adalah ibu kota Siprus yang di situ terkenal sebagai tempat pemujaan Venus atau Dewi Cinta. Nah, rupanya pengaruh-pengaruh ini lewat pengaruh pemujaan terhadap dewa-dewi yang sangat kuat di kalangan penduduk Siprus, ini terlihat jelas bahwa ada banyak orang yang sedang terbawa di dalam pengaruh-pengaruh ajaran sesat. Selanjutnya menjelaskan bahwa gubernur Siprus yang bernama Sergius Paulus, dia seorang yang intelek. Sergius, dia sangat percaya kepada ramalan-ramalan yang berdasarkan sihir atau jampi-jampi.
Nah, ini semakin menegaskan bahwa hubungan baik Sergius dengan Bar Yesus atau Elimas, seorang penyihir yang disebut Nabi palsu itu, ternyata sangat kuat. Oleh sebab itu, Sergius Paulus yang nampaknya adalah orang yang religius itu, terlihat bagaimana dia menempatkan Elimas di sekitarnya untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sesat ini. Namun ketika Gubernur Siprus ini mendengar tentang dua orang yang sedang memberitakan ajaran tentang keagamaan yang baru bagi Sergius sendiri, yaitu Saulus dan Barnabas, yang pasti Saulus kita kenal, dia adalah juga Paulus, maka Sergius pun dapat dengan tulus mau menerima, mau belajar, mau mengenal tentang Injil keselamatan Yesus Kristus. Tetapi terlihat di sini Elimas yang adalah seorang tukang sihir yang suka mengajarkan jalan-jalan sesat, dia tidak tinggal diam. Tentu ia merasa terancam jika Sergius lebih memilih untuk menjadi percaya kepada Injil yang sedang diberitakan oleh Paulus atau Saulus dan Barnabas. Sehingga Elimas berusaha untuk menghalang-halangi dan menghambat relasi yang hendak terjalin antara Paulus dan Sergius. Namun, ingat, suatu hal yang membedakan Paulus dan Elimas adalah Paulus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ia bekerja karena dipanggil dan diutus oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus pula juga yang akan berdiam di dalam kehidupan Paulus, dan Roh Kudus juga yang akan memampukan dia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Hal tersebut pasti tidak dimiliki oleh Elimas sebagai nabi palsu itu. Ketika Paulus melangkah dalam pekerjaan pelayanan kebenaran Injil dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia tidak merasa takut melaksanakan tanggung jawab ini untuk menyampaikan tentang ajaran-ajaran jalan Tuhan. Sedangkan Elimas, dia penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, sehingga upaya Elimas untuk membelokkan jalan-jalan Tuhan yang lurus dan untuk menghalangi Sergius menerima Injil tidaklah berhasil, karena kuasa Roh Kudus lebih besar dari segala muslihat. Akhirnya Elimas menerima akibatnya. Dalam pembacaan kita di saat ini mengatakan dia menjadi buta secara fisik, sama seperti hatinya pun menjadi buta terhadap terang Kristus. Dia yang dulunya menuntun orang kepada hal yang tidak benar, kini dia tidak dapat menuntun dirinya sendiri. Beruntung baginya bahwa kebutaan yang dia alami hanya berlangsung beberapa hari saja. Dia masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan Sergius yang menyaksikan hal tersebut, yang adalah Gubernur Siprus, dia semakin terdorong untuk menerima Yesus Kristus dalam hidupnya dan percaya terhadap Injil yang diberitakan kepada. Nah, persekutuan jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah dan para hamba-hamba Tuhan Penatua Syamas yang ada di rumah gereja yang dikasihi diberkati Yesus Kristus, melihat pengalaman yang dialami oleh Saulus dan Barnabas, mengantar kita semua
boleh melihat kehidupan kita. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita masing-masing tugas yang berbeda-beda dalam jemaat, pasti ada yang sebagai pendeta, sebagai guru Injil, sebagai guru jemaat, ada pula yang sebagai seorang penatua dan syammas. Ada juga yang menjadi seorang pengkhotbah, ada juga sebagai pengajar, ada yang menjadi seorang pendoa, ada lagi yang sebagai seorang pemuji. Dalam kesemuanya itu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam menjalankan tugas ini, haruslah kita tunduk kepada kuasa Roh Kudus. Siapapun kita, dengan tanggung jawab pelayanan, haruslah kita tunduk kepada kuasa Roh Kudus. Sebab kuasa Roh Kudus, Dia akan terus membimbing kita untuk melangkah. Dia akan memimpin kita untuk menjadi pelayan. Dia akan memberi keberanian untuk menghadapi kesusahan dan bahaya. Dan kita pun akan merasakan, jika kita tidak berdoa dan tidak berharap kepada kuasa Roh Kudus, pasti segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Maka agar tidak menjadi sia-sia, kita harus minta dituntun oleh Roh Kudus sambil percaya, harus percaya kepada kuasa Roh Kudus dan bersedia dibimbing oleh. Dan untuk dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, kita perlu memiliki kepekaan terhadap suaranya. Kepekaan kepada suara Roh Kudus dapat terjadi bila kita tekun memahami firman Tuhan. Dan kita pun diingatkan bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita terpanggil dalam pekerjaan ini. Kita yang dipercayakan kepada pekerjaan ini harus menyadari bahwa ini adalah penugasan ilahi. Dalam penugasan ilahi ini kita tidak melangkah sendirian, tetapi kita tetap terus dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu kita terus didorong untuk tetap memberitakan Injil Yesus Kristus dimanapun kita diutus, dimanapun kita ditempatkan, dalam situasi dan kondisi apapun. Kita diberi keberanian dan kemampuan, tetapi juga kita dijaga, disertai, dilindungi. Kita tidak melangkah dengan kekuatan dan kehebatan kita. Kita pun menyadari bahwa dalam pelayanan kita, pasti kita akan menjumpai oknum-oknum yang tidak senang terhadap pelayanan kita. Bahkan justru mereka mau berusaha untuk menghambat kesaksian dan pemberitaan Injil yang dipercayakan kepada kita. Namun yang perlu kita ingat ialah Roh Kudus. Roh Kudus tidak dapat dihambat oleh kuasa-kuasa yang jahat dan penuh tipu muslihat. Meskipun banyak upaya yang mau menghambat pelayanan kita, pekerjaan ini, namun ketika kita meminta Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk memenuhi kita, maka tujuan yang baik dapat terwujud demi memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita akan alami itu. Siapa yang akan membicarakan tentang firman? Adalah kita, baik dalam keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak. Percakapkan pemberitaan firman itu. Dan ketika kita tunduk, minta pertolongan Tuhan, Roh Kudus akan menolong, memampukan setiap suami, setiap istri, setiap anak, orang tua akan memahami apa yang harus mereka lakukan untuk membaharui kehidupan ini dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita, Dia akan menolong kita. Dia akan melengkapi kita.
Oleh sebab itu, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita saling mendorong, saling melengkapi, dan saling menguatkan di dalam pekerjaan pelayanan ini yang telah dipercayakan kepada kita. Pemberitaan kita bukan sekedar sampai di berkhotbah saja, bukan hanya sekedar sampai mengajar saja dengan kata-kata indah, dengan kata-kata yang hanya sampai menguatkan, tetapi lebih daripada itu, kita yang berkhotbah, kita yang mengajar, terpanggil untuk menyatakan itu dalam perilaku benar, dalam pandangan Tuhan, bukan perilaku benar dalam pandangan manusia, karena senang baru dipuji, tetapi yang berkenan kepada Tuhan. Tunjukkan itu lewat perilaku hidup yang berpadanan dengan kehendak Allah. Tunjukkan bahwa kita mau menjadi terang dan garam di tengah lingkungan pekerjaan kita dimanapun kita ada, dan terlebih mulai dari keluarga kita. Agar supaya ketika kita selalu melakukan petunjuk Tuhan, kehendak Tuhan, kita tahu di situ pun selalu Tuhan yang ada menolong dan memelihara kita. Yang paling utama, kehadiran kita lewat perilaku hidup kita harus membuat orang lain merasa nyaman, merasa tenang, merasa tidak tertekan, dan merasa tidak terpaksa, tetapi dapat merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kerinduan untuk merubah sikap menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Dan ada kerinduan untuk mau rajin beribadah, setia dalam melayani, bersekutu dan bersaksi. Ketika dalam persekutuan ada keberanian untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan, itu tandanya setiap jemaat, setiap umat Tuhan, setiap kita hamba-hambanya mau buka hati, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Untuk itu, tetaplah rajin dan setia berdoa, hiduplah dalam kasih dan kebenaran firman, maka kehidupan kita, orang-orang yang dipercayakan Tuhan, akan melihat kebaikan Tuhan, dan kehadiran kita bagi orang lain, mereka akan melihat kehadiran Yesus dalam hidup kita. Biar kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, pelayanan kita, kerja kita, kesaksian dan persekutuan kita dalam pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa menolong kita ketika kita menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan. Amin. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, mari saya mohon untuk berdiri. Kita hendak menyatakan pengakuan kepercayaan kita. Sambil kita siapkan nyanyian rohani 77 ayat 4. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman, dari segala tempat, mari kita ucapkan bersama pengakuan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Yesus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa syafaat. Ya Allah, Allah di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang hidup. Terpujilah Engkau sebab Engkau Allah kami yang maha baik. Penyertaan-Mu selalu kami alami dan rasakan. Ketika pun kami boleh terpanggil untuk duduk beribadah di hari Minggu yang kudus, di saat kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan dengan mendengar suara Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, teguhkan iman percaya kami, supaya kami sungguh percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan selalu membimbing, menuntun, dan memberi kami keberanian untuk melakukan hal baik dan benar, untuk mengantar kami boleh mengalami kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang boleh jadi berkat bagi orang lain, kehidupan yang boleh menjadi terang dan garam bagi sesama dimanapun kami berada. Tolonglah kami supaya perilaku hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, supaya kami terus boleh mengalami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, memberkati jemaat Tuhan ketika mendengar firman-Mu. Jika pun ada dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang kami gumuli di saat ini, kami sadar Tuhan, seringkali kami merasa lemah, seringkali kami merasa tak berdaya, seringkali kami merasa tak mampu menghadapi pergumulan ini. Namun Tuhan, suara-Mu selalu meneguhkan kami. Suara-Mu selalu memberi kami kekuatan, kemampuan. Suara-Mu selalu menghibur kami. Kami percaya penghiburan sejati mendatangkan berkat sukacita bagi kami yang setia dan terus sabar melakukan kehendak Tuhan. Setia di dalam berdoa, setia di dalam belajar firman, setia melakukan kehendak Tuhan, mengantar kami punya kehidupan terus diubah. Maka diberkatilah kami Tuhan, supaya benar kami akan mengalami kekuatan, kemampuan pemulihan. Jangan tangan Tuhan mendatangkan berkat selamat atas hidup kami. Taruh kehidupan yang terus dipenuhi dengan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup warga jemaat. Ketika pun ada yang sakit di rumah jemaat, dari anak bayi sampai kepada orang tua lanjut usia, kami berdoa bermohon ya Bapa, tolong Kau jamah, tolong Kau berbelas kasihan, tolong Kau kiranya angkat segala beban hidup sakit penyakit yang dialami, tolong beri ketenangan, kedamaian di hati pikiran warga jemaat, supaya kehadiran Tuhan benar-benar membuka mata hati warga jemaat untuk memandang cuma kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Allah yang hidup, Allah di dalam nama Yesus, berkati kami semua, majelis jemaat dalam pekerjaan pelayanan yang terus digumuli bersama, sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19. Teguhkan iman percaya kami hamba-hamba-Mu, para penatua dan syamas, supaya kami tetap bersatu hati, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberi semangat dan motivasi, sehingga setiap pelayanan jadi berkat buat warga jemaat yang kami boleh kerjakan. Ya Bapa di dalam surga, Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu, para pendeta yang ada di tengah jemaat kami. Biar kiranya kasih dan sayang Tuhan ada di dalam kehidupan mereka dan keluarga hamba-hamba. Semua pengurus unsur PKB, PWPAM, dan PAR, Tuhan berkati, Tuhan jaga serta lindungi,
semua tenaga gereja, Tuhan Allah tolong menyertai dan memberkati. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah bagi umat dimanapun mereka ada untuk memasuki minggu kerja baru. Penyertaan Tuhan selalu menuntun, menyertai dan mengarahkan mereka. Terlebih kami berdoa di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya kasih dan sayang Tuhan melengkapi kehidupan umat, hamba-hamba. Diberkati pemerintah, bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Diberkati semua tim medis dari pusat sampai ke daerah-daerah. Diberkati TNI Polri dari pusat sampai ke daerah-daerah. Diberkati tokoh-tokoh agama, tokoh gereja dari pusat sampai ke daerah-daerah. Diberkati gugus tugas dan para relawan yang memberi diri mereka dalam pengabdian pelayanan ini dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan Allah tolong menyertai memberkati. Terlebih yang ada di tanah Papua, di kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di kota Sentani dan sekitarnya. Mengingat betapa kami terus bergumul di dalam situasi pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan Allah jaga serta lindungi, bentengi supaya hamba-hambamu dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik dan benar, dengan sukacita. Tetapi juga ya Tuhan Allah, lindungi mereka semua supaya jangan mereka terinfeksi dengan virus corona. Ketika pun ada di antara mereka yang telah mengalami dan terinfeksi virus corona ini, Tuhan Allah tolong jamah, tolong Engkau teguhkan kekuatan umat percaya mereka supaya mereka boleh mengikuti perawatan pengobatan dengan baik. Dan semua pasien yang ada, Tuhan Allah tolong menyertai memberkati mereka, menopang di masa perawatan pengobatan supaya mereka boleh mengalami berkat sukacita dan damai sejahtera ketika merasakan kebaikan Tuhan hadir di tengah pergumulan mereka. Warga masyarakat dimanapun mereka pergi dan berada dalam aktivitas yang telah diberikan kebebasan sampai jam 5 sore. Tuhan memberkati dan menyertai dan cari hikmat buat mereka untuk tetap terus melakukan himbauan atau protokoler dengan baik supaya mendatangkan selamat atas hidup mereka pribadi, keluarga, dan semua orang yang mereka jumpai. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, memberkati Batalion 751 Raider dari Bapak Komandan, jajarannya dan semua prajurit yang ada, baik yang ada di batalion tetapi juga yang ada di pos-pos pengamanan. Tuhan Allah tolong topang, jaga serta lindungi dan berkati mereka. Engkau lihat segala pergumulan mereka, harapan-harapan mereka, berkati keluarga mereka, istri dan anak-anak. Tuhan kiranya yang akan selalu melindungi siang dan malam, supaya pergumulan yang mereka hadapi pun akan teratasi dalam kuasa kasih dan pertolongan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih. Ini kami yang datang kepadamu ya Bapa. Biar kiranya kasih dan sayang Tuhan kami alami dan rasakan di sepanjang minggu berjalan nanti, supaya bersama dengan Engkau kami tetap terus merasa aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami yang semua kami yang telah ambil bagian dalam tugas pelayanan di saat ini, baik majelis jemaat, baik pembawa orjen mengiringi pujian kami dalam ibadah ini, tetapi juga saudara-saudara pemuda yang terus dengan setia menuntun kami di dalam live streaming. Tuhan Allah memberkati semua alat-alat yang dipakai di dalam rekaman ini. Tuhan Allah memberkati supaya semua tertopang jalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, ini dia syukur sembahyang kami, ampunkan salah dosa kami. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga sambil mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus,
Mari kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat 237. Kita akan nyanyikan ayat 1 sambil duduk dan ayat 2 sambil berdiri. Kidung Jemaat 237 ayat 1 nyanyikan sambil duduk, ayat 2 sambil berdiri. Roh Kudus tetap. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, baik yang sedang beribadah di rumah masing-masing dan para hamba Tuhan Penatua Syamas yang ada di rumah gereja. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Ibadah telah selesai. Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat silakan ambil saat.